Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'mala as-salihata sabila ilal jannati war ridwan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul quddus as-salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ahussukum wa iyaya ala ta'ati fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Diawali rasa syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Sempurna dan yang Maha segalanya, yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat dan sehat, dan nikmat umur panjang fi taatillah. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal soleh. Salawat bertangkai salam semoga tercurah limpah kepada seorang nabi yang budiman, seorang rasul pilihan. Beliaulah pemimpin umat di akhir zaman sekaligus pemberi syafaat di yaumil qiyamah. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya yang insya Allah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat Islam, tentu kita semua menginginkan tempat ibadah kita, yaitu masjid, selalu dalam keadaan indah dan nyaman. Masjid adalah rumah Allah untuk kita bersujud, untuk kita beribadah kepada Allah. Masjid juga bisa berfungsi sebagai pusat pendidikan, musyawarah, sosial, dakwah, serta pemberdayaan umat. Untuk menjaga fungsi tersebut, masjid perlu kita rawat, perlu kita makmurkan, dan perlu kita kelola dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan infak. Infak bukan hanya sekadar memberi, tapi bukti tanggung jawab dan kecintaan kita terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari masih ada masjid yang bangunannya megah tetapi sepi jamaahnya. Listriknya nyala siang dan malam, tetapi kegiatan di dalam masjidnya padam. Dibangun dengan biaya miliaran, namun kegiatan atau kehidupan di dalam masjidnya pas-pasan. Bahkan ada masjid yang pembangunannya terhenti karena kurangnya dana untuk membangun masjid tersebut. Semua ini terjadi karena kurangnya kesadaran kita sebagai umat Islam untuk berinfak untuk masjid. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar apabila kita berinfak untuk masjid. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tetap melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Walam yakhsa illallah, dan tidak takut kepada Allah.
fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan memakmurkan masjid dengan keimanan. Untuk sebab itu infak untuk masjid bukan hanya sekadar nominal, tetapi bukti ketulusan hati dan keyakinan dalam hati kita bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan. Untuk itu, marilah kita berinfak untuk masjid, karena jika kita berinfak untuk membangun untuk masjid, otomatis kita telah membangun tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha." Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Infak masjid kita ibaratkan kalau dalam kehidupan sehari-hari kita seperti kita menanam pohon. Mungkin kita menanam pohon dalam kehidupan kita sekali seumur hidup. Namun pohon itu akan tumbuh dan tumbuh, menghasilkan banyak buah dan memberikan keteduhan bagi orang banyak. Begitu pula infak, pahalanya akan terus mengalir meskipun kita telah tiada. Infak adalah amalan yang mulia yang mengangkat derajat umat, karena jika masjidnya makmur, insya Allah akan menghasilkan generasi